semuanya, saya Fitri Amalia Sari, mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Keuangan Publik dengan nomor induk mahasiswa 2005-151010. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas metode penelitian mengenai proposal analisis rasio leverage, rasio profitabilitas, dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan laba di perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama sekali, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Deliana Tarmuji, SE AK MSICA, selaku dosen pengampu yang telah membantu saya dalam penyusunan proposal saya ini. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan yang pertama, bab 1 mengenai latar belakang masalah. Pertumbuhan laba adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap bisnis dalam perusahaan. Pada umumnya, laba merupakan tujuan pencapaian suatu perusahaan. Semakin baik posisi keuangan perusahaan, maka semakin baik pula kondisi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Melalui laporan keuangan, kinerja keuangan perusahaan menunjukkan posisi laba dan faktor-faktor pendukungnya. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laba akuntansi yang dihasilkan perusahaan. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah perusahaan dalam penggunaan aktivitas operasinya. Efisiensi ini dikaitkan dengan penjualan yang telah berhasil dijalankan. Dari segi rasio peningkatan utang akan mempengaruhi besar kecilnya laba rugi perusahaan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar seluruh kewajiban. Karena semakin besar penggunaan utang, maka akan semakin besar kewajibannya. Selain itu, peningkatan inflasi mampu menyebabkan peningkatan pula pada beban operasional perusahaan, sehingga mampu menyebabkan laba menurun. Berdasarkan studi dari Sari di tahun 2016, dikemukakan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sementara, pernyataan Yohanes di tahun 2014 dalam penelitiannya bertentangan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Sari, di mana rasio profitabilitas memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan laba. Agustina juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa tingkat inflasi dapat mengganggu pertumbuhan laba, sebab hal tersebut akan dapat melemahkan daya beli konsumen. Dari latar belakang masalah yang telah saya paparkan, sehingga saya dapat mengambil rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana pengaruh rasio leverage, rasio profitabilitas, dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan laba di perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan dapat memenuhi tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh rasio leverage, rasio profitabilitas, dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan laba di perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan bab 2 mengenai penelitian terdahulu. Penelitian ini saya lakukan mengacu pada penelitian yang pertama, pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan laba pada PT Bank Sumut Persero Medan. Berdasarkan hasil uji analisis regresi yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada PT Bank Sumut, maka dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dan hasil yang kedua, rasio leverage tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba di PT Bank Sumut di tahun 2015 hingga 2017. Penelitian yang kedua yaitu pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas terhadap pertumbuhan laba. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa profitabilitas dan aktivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan untuk variabel likuiditas dan leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba.
Dan penelitian yang ketiga yaitu pengaruh tingkat inflasi dan profitabilitas terhadap kualitas laba pada perusahaan. Hasil dari penelitian ini yaitu tingkat inflasi pada tahun 2018 hingga 2020 tidak menjadi dampak yang akan menggoyahkan kualitas laba karena tingkat inflasi masih dalam kategori inflasi yang ringan dan negara mengatasinya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengondisikan perekonomian. Selanjutnya mengenai landasan teori. Pada variabel-variabel yang ada, saya menggunakan landasan teori yang pertama pada variabel rasio leverage yaitu Investopedia di tahun 2021. Rasio leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan modal utang dalam struktur modalnya. Rasio leverage dapat dihitung dengan membagi total utang dengan total modal. Variabel yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menurut Harry di tahun 2018 merupakan rasio yang digunakan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Variabel yang ketiga yaitu tingkat inflasi. Menurut Agustina, di tahun 2016, inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan laba sebab mampu melemahkan daya beli konsumen, sehingga tingkat penjualan menjadi lebih rendah. Variabel yang terakhir yaitu pertumbuhan laba. Menurut Harahap, di tahun 2018, pertumbuhan laba merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba bersih dibanding tahun lalu. Dari penjelasan yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan kerangka teori yang saya gunakan seperti gambar berikut ini, di mana rasio leverage, rasio profitabilitas, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, penjelasan bab 3 mengenai metode penelitian yang akan dimulai dari jenis penelitian. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, saya ingin mengetahui pengaruh rasio leverage, rasio profitabilitas, dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan laba. Sehingga, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu berbentuk angka bersifat mengukur. Yang kedua, jenis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan mengambil data-data yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia pada perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk mulai dari tahun 2019 hingga 2021. Yang ketiga, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mendokumentasikan dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit bersumber pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang keempat, pengelolaan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS untuk memperoleh gambaran hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi bertujuan untuk memberikan prediksi perubahan nilai variabel terkait akibat atau pengaruh dari nilai variabel bebas. Penjelasan mengenai proposal saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.